Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, berjumpa kembali bersama saya Ahmad Zubaidi. Kesempatan kali ini mari kita bertadarus bersama dan membahas hukum bacaan serta cara bacanya. Sahabat santri, surat yang akan kita baca adalah surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sahabat santri, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang bacaan ilmu tajwid yang dibaca tadi. Yang pertama, lafal amma yatasaalun. Amma. Ini bacaan gunna musyaddadah. Hukum mim dan nun yang bertasydid atau gunnah apabila ada huruf mim dan nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya disebut gunnah. Adapun tempat keluarnya gunnah adalah pada janur hidung, sedangkan lama bacaannya gunnah adalah satu alif atau dua harokat. Membacanya harus dibaca dengan dengung. Contohnya amma. Selanjutnya yatasaalun, yatasaalun, tasaal. Tasaala ini dinamakan mad wajib muttasil. Kenapa? Karena huruf mad berkumpul dalam satu kalimat. Mad wajib muttasil ini apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Tasaalun, lun. Lafal lun ini bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun ini apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf. Ukuran panjangnya ada 3. Satu alif, 2 alif atau 2 alif setengah. Yang 1 alif
karena bertemunya mat asli dikarenakan waqaf. Jadi meskipun waqaf maka tidak bisa berubah panjangnya mat asli. Yang kedua, dibaca 2 alif karena sukunnya bukan sukun asli sebab waqaf. Dan cara bacanya tetap di bawah mat lazim. Nomor 3, dibaca 2 alif setengah dikiaskan dengan bacaan mad jaiz. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin, walaupun non ini bacaan mad as-samsiyah, al bertemu as-samsiyah tandanya tasydid. Naba'il azim. Naba'il azim. Naba'il azim. Ini termasuk al-qamariyah. Alif lam atau alif dan lam. Alif ta'rif atau disebut dengan al-ta'rif al-ma'rifah yang sambung dengan kalimat isim, maka menimbulkan 2 bacaan. Yang pertama al-qamariyah, yang kedua asy-syamsiyah. Al-qamariyah apabila ada al-ta'rif atau hamzahnya wasal yang sambung dengan huruf qamariyah yang terkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka cara membacanya lam dibaca dengan jelas atau terang. Contohnya al-azim tidak boleh dibaca al-azim. Al-qamariyah tadi anin naba'il azim. Anin naba'il azim disebut asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah apabila terdapat alif ta'rif yang sambung dengan huruf syamsiyah terkumpul dalam syair tib thumma sil rahman tafus tib dhani'am da'su adhannin syarifal lil karam. Cara bacanya apabila ada huruf al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka hurufnya tersebut harus dibaca tasydid. Contohnya ar-rahimi, as-salihuna, atau bisa dibaca anin nabail azim. Selanjutnya al-azim. Azim ini sama dengan kalimat amma yatasaalun anin nabail azim. Selanjutnya alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, dalam kalimat alladzi ini alnya termasuk asy-syamsiyah sama dengan yang tadi. Zi termasuk mad tabi'i. Sebelum membahas mad tabi'i, terlebih dahulu pengertiannya mad dulu. Mad menurut bahasa panjang. Menurut pendapat yang lain az-ziyadah. Mad dalam istilahnya memanjangkan suara huruf mad. Nah, sekarang yang dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Apabila ada wawu mati yang jatuh setelah dhammah dan ya mati jatuh setelah harakat kasrah dan alif jatuh setelah harakat fathah,
Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya nuhiha, qala, qila, yaqulu. Yang jatuh setelah harakat fathah qala, yang jatuh setelah harakat kasrah qila, yang jatuh setelah harakat dhamma yaqulu, qulu. Fihi mukhtalifun. Fihi, fi ini termasuk bacaan mad tabi'i. Hum fi. Hum mim bertemu fa. Mim bertemu fa dinamakan bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi ini apabila ada mim yang mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf idgham mimi dan ikhfa syafawi dalam kurung mim dan iya, baik dalam satu kalimat atau di lain kalimat. Cara bacanya, mim yang mati harus dibaca dengan suara jelas atau terang, terutama huruf itu fa dan waw. Contohnya hum fihi. Sebab kedua huruf itu tempat keluarnya sama-sama berada di bibir. Hum fi, tidak boleh hum fi, tidak boleh. Selanjutnya mukhtalifuna, alladzi hum fihi mukhtalifun. Fun tadi sudah dijelaskan di depan, dinamakan mad arid lis-sukun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Summa ini termasuk gunnah musyaddadah, sama dengan amma. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam qalqalah. Qalqalah menurut bahasa memantul. Qalqalah menurut bahasa memantul. Menurut istilah, memantulkan bunyi huruf qalqalah ketika mati. Hurufnya ada 5, berkumpul dalam kalimat qatbu jadin. Qalqalah ini dibagi 2. 1 qalqalah sura, 2 qalqalah kubra. Kalau qalqalah sura, sukunnya sukun asli, bukan karena waqaf. Tapi kalau qalqalah kubra, sukunnya tidak asli, atau apabila ada salah satu huruf qalqalah yang dibaca sukun karena waqaf. Contohnya azab, asalnya kalau tidak diwaqaf azabun, kalau diwaqaf azab. Ini dalam kalimat ini lafal alam naj'alil arda, naj'alil arda, naj'ali ini termasuk qalqalah surah. Kenapa? Karena sukunnya sukun asli. Al-arda, ra yang ada di dalam lafal arda, ra mati jatuh setelah harakat fathah atau dhammah, baik ra sukunnya asli atau karena waqaf. Tak ulangi lagi, ra mati jatuh setelah harakat fathah atau dhammah, baik ra sukun asli atau karena waqaf. Contohnya yarzuqu, yurzaqun. Kalau ada ra mati jatuh setelah harakat kasrah dan bertemu dengan huruf isti'la,
dalam satu kalimat jumlah hurufnya ada 7. Contoh kalimatnya khussah dautin qid. Walaupun ro ini didahului harkat kasrah tapi bertemu dengan huruf isti'la, maka bacaannya tetap dibaca tebal. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf isti'la. Contohnya labil mirsad min kulli firqatin labil mirsad. Dan ro mati didahului oleh hamzah wasal, juga dibaca tebal juga. Irji'i alladzi irtada, tidak boleh dibaca irtada, harus dibaca irtada. Irji'i. Selanjutnya mihada autada, mihada mad iwad. Ini termasuk mad iwad. Mad iwad ini apabila ada isim yang alamat nasabnya berupa tanwin fathah, selain fathahnya tak taknis atau tak marbutoh, dalam kurung ya mufrad mahal nasab dan diwaqafkan, maka tanwinnya diganti fathah yang dibaca panjang. Contohnya sami'an alima, alima. Panjangnya harus 1 alif, tidak kurang dan tidak boleh lebih. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa azwaja, termasuk mad tabi'i, sudah dibahas di awal. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha minal mu'sirati ma'an sajjaja. Minal al ini termasuk al-qamariyah. Bacaan mad wajib muttasil. Tadi sudah dibahas mad wajib muttasil. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Habbau tanwin fathah bertemu dengan waw, dinamakan idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, berkumpul dalam kalimat yanmu ya nun mim waw. Wa jannatin alfafa, tanwin kasroh bertemu alif. Dalam hukum nun mati dan tanwin, jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berkumpul 28 kecuali alif. Kenapa alif tidak masuk? Karena alif tidak menerima harokat, sedangkan hamzah menerima harokat. Hukum nun mati dan tanwin menimbulkan 4 hukum. Yang pertama, izhar halqi. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, ikhfa hakiki.
Yang pertama idhar halqi. Idhar halqi menurut bahasa atau etimologi bacaannya jelas atau terang atau tampak. Menurut istilah melafazkan huruf izhar dari makhrajnya dengan suara jelas atau terang dengan tanpa disertai dengung. Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Inna yawmal fasli kana miqata وفتحت السماء فكانت أبوابا السماء bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Al bertemu tasydid. Sama'u mad wajib muttasil. Kenapa huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat? Fakanat, ka bacaan maktabi'i. Abawaba, qalqalah sughra. Waba maktabi'i, ba matiwat. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. Mirsada ini walaupun harkat kasrah, ro didahului harkat kasrah, tidak boleh dibaca tarqiq, bukan mir, tapi dibaca mirsada. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf isti'la. Lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Pada kalimat innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, hum, mim bertemu kaf. Mim bertemu kaf, bacaan izhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu kaf. Dalam kaidahnya apabila ada mim yang mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf idgham mimi dan ikhfa syafawi atau mim dan iya, baik dalam satu kalimat atau di lain kalimat. Cara bacanya, mim yang mati harus dibaca dengan suara yang jelas atau terang, terutama huruf itu fa dan waw. Sebab kedua huruf itu tempat keluarnya sama-sama berada di bibir. Contohnya innahum gak boleh. Yang baik, yang bagus innahum kanu la yarjuna hisaba. La yarjuna, la termasuk mad tabi'i. Yarjuna ra tafkhim. Ro itu ada dua, satu ro tafkhim, dua ro tarqiq. Kalau ro tafkhim, ro sukun didahului harkat fathah atau dhammah. Kalau ro tarqiq, ro sukun didahului harkat kasrah, tapi tidak bertemu dengan huruf isti'la. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Inna termasuk gunna musyaddada.
Gunnah itu ada dua, satu nun tasydid, dua mim tasydid. Mafaza lil muttaqina, qina bacaan mad tabi'i. Mafaza za mafa fa bacaan mad tabi'i, za bacaan mad iwad. Hadaiqa wa a'naba, hadaiqa, hadaiqa bacaan mad wajib muttasil. Kenapa? Karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ini bacaan ka'san san. Ini bacaan ikhfa. Ikhfa ini ada 3 tingkatan. Ikhfa ada 15 bagian. Yang 15 itu dibagi menjadi 3. 1 ikhfa iqrab, 2 ab'ad, 3 awsat. Yang termasuk ikhfa ab'ad wa ka'san san dihaqa bisa disebut ikhfa hakiki tingkatan a'la. Ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an bacaan mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mir rabbika, mir rabbika, nun sukun bertemu ra bacaan idgham bila gunnah. Idgham itu ada 2, 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah. Ra dalam lafal rabbika ini namanya ra tabkhim. Ata'an hisaba, an hisaba namanya izhar halqi, tanwin fathah bertemu ha. Hisaba sa bacaan mad tabi'i, ba bacaan mad iwad. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis as-samawati, as bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Al bertemu tasdid. Al bertemu as-syamsiyah tandanya tasdid. Wal al-qamariyah. Al bertemu huruf qamariyah tandanya sukun. Wa ma bainahuma lin bacaan lin bainahuma ar-rahman asy-syamsiyah la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffalla saffalla wal malaikatu saffa. Kalau soffa, kalau diwaqaf dibaca mad iwad, tapi kalau diwasol soffalla jadi dibaca idgham bila gunnah. Kenapa? Karena tanwin fathah bertemu lam. Yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Ila rabbih, rabbih hi haknya ini madsila qasira. Madsila itu ada 2, 1 madsila tawila, 2 madsila qasira. Inna anzarnakum
قريبا إنا mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Nah, sahabat-sahabat santri, itu tadi surah An-Naba, dan kita sudah membacanya beserta bagaimana hukum bacaannya. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian, terutama di bulan Ramadan ini. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.